Dewa E. Percakapan kedua. Percakapan antara Tuan dan Suru. Tuan bertanya pada Suru. Suru si, 이번 휴가때 뭐 할 거예요? Suru, liburan kali ini mau melakukan apa? Suru itu nama orang yang diajak bicara oleh Tuan. Si itu partikel honorific. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan atau bisa disamakan dengan Mbak atau Ibu jika dia perempuan, atau Mas atau Pak jika dia laki-laki. I itu ini, pon itu kali. Jadi kalau digabung I pon kali ini, hyuga itu liburan, te itu saat. Hyuga te saat liburan, ketika liburan. Mo itu apa? Hal goyo akan melakukan. Jadi kalau digabung mo hal goyo akan melakukan apa? Kemudian suruh menjawab. 친구하고 설악산에 갈 거예요. Yang artinya adalah saya akan pergi ke Gunung Sorak. 친구 itu teman, hago itu dengan, Soraksan itu artinya gunung Sorak. San itu artinya gunung, itu ke, galgoyo akan pergi. Kemudian suruh bertanya pada Tuan. Tuan sinen mau hal goyo? Tuan mau apa? Kemudian Tuan menjawab. 저는 제주도에 다녀올 거예요. Saya akan pergi ke Pulau Jeju. Jo itu saya, dan partikel topik. Jeju itu Jejudo. Jejudo itu namanya Pulau Jeju. Do itu pulau. Itu ke, da녀올 거예요 akan pergi. 비행기 표는 샀어요. Apakah sudah membeli tiket pesawat? Bihengi itu pesawat, pio itu karcis atau tiket, dan partikel topik sasoyo artinya sudah membeli. Kemudian ne, 숙소도 벌써 다 예약했어요. Ya, saya sudah memesan penginapan. Ne itu saya, 숙소도 penginapan, bolso itu sudah, da itu semua, 예약했어요 artinya sudah memesan. Kita akan bahas ibon, jinan dan daem. Ibon itu artinya kali ini, jinan itu lalu maksudnya yang telah berlalu, daem itu depan, yang akan datang. Digunakan untuk mengekspresikan waktu dan dilekatkan di belakang kata benda. Contohnya adalah 이번 주말에 테니스를 치러 가요. Yang artinya saya pergi bermain tenis akhir minggu ini. Ibon ini kali ini atau ini, jumare akhir minggu, pada akhir minggu. Tenis itu tenis, bahasa serapan dari bahasa Inggris. Rel itu partikel objek. Chiro gayo artinya bermain atau pergi bermain juga bisa. 지난해 한국에 왔어요. Artinya adalah saya datang ke Korea tahun lalu. 지난해 tahun lalu, itu pada jadi 지난해 itu pada tahun lalu. 한국에 itu artinya ke Korea. 한국 itu Korea, itu ke. 왔어요 artinya datang atau sudah datang. Ini kan ada sanksi kedua. Contoh lain, 다음 휴가에는 제주도에 갈 거예요. Artinya adalah saya akan pergi ke Pulau Jeju pada liburan berikutnya.
daem itu selanjutnya, berikutnya, atau yang akan datang, hyugae pada liburan. Jadi kalau digabung daem hyugae pada liburan yang akan datang. Non partikel topik, Jeju-do, pulau Jeju, do itu artinya pulau, itu di, galgoyo akan pergi. Kemudian akan bahas te atau elte, waktu, artinya waktu atau ketika, sewaktu juga bisa. Contohnya adalah o늘 점심 때 뭐 먹었어요? Yang artinya adalah apa yang akan Anda makan waktu makan siang hari ini. 오늘 ini hari ini. 점심 itu makan siang. 때 itu ketika. Jadi kalau digabung 오늘 점심 때 yang artinya adalah ketika makan siang hari ini, ketika makan siang ini. Mo itu apa? 먹었어요 artinya makan. Kemudian contoh lainnya Bang Hakte goyang에 갈 거예요. Artinya adalah ketika liburan akan pulang ke kampung halaman. Bang Hak itu artinya liburan, te itu ketika, jadi digabung Bang Hakte ketika liburan. Goyang itu artinya kampung halaman, itu ke. Galgoyo artinya akan pergi. Kalau digabungkan dengan ini, kampung halaman bisa diartikan juga akan pulang. Kita akan bahas tata bahasa goyeyo. Fungsinya adalah untuk mengekspresikan rencana di masa yang akan datang. Bisa diartikan juga akan. Contohnya adalah ikta, yang artinya baca menjadi igel goyo, yang artinya adalah akan membaca. Jada, yang artinya tidur menjadi jal goyo, akan tidur. Contohnya lagi alta, yang artinya tahu, jadi al goyo, akan tahu, akan mengerti, akan paham. Contohnya adalah 오늘 저녁을 어디에서 먹을 거예요? Yang artinya adalah malam ini mau makan di mana? 오늘 itu hari ini. Ini juga bisa jika di belakangnya itu ada keterangan waktu lainnya. 저녁 itu malam. Jadi 오늘 저녁 itu bisa diartikan sebagai malam ini. El partikel objek, 어디에서 di mana, 먹을 거예요 akan makan, atau mau makan juga bisa. Intinya kegiatannya akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Kemudian 집에서 먹을 거예요 artinya adalah akan makan di rumah. 집에서 itu artinya di rumah, 먹을 거예요 artinya akan makan. Kemudian 이번 연휴에 뭐 할 거예요? Ya, artinya adalah apa yang akan dilakukan pada liburan kali ini. Ibon ini kali ini. Yonhyue pada liburan. Jadi kalau digabung Ibon Yonhyue itu pada liburan kali ini. Mo itu apa? Hal goyo akan dilakukan. Contohnya lagi adalah 친구를 만나러 자카르타에 갈 거예요. Artinya adalah akan pergi ke Jakarta untuk menemui teman. 친구 artinya teman, lalu itu partikel objek. Manaro untuk bertemu, untuk menemui juga bisa. Jakarta ke Jakarta, gal goyo akan pergi. Terima kasih.